Ini saya kasih yang namanya Bollinger Bands, ya. Bollinger Bands. Nah, Bollinger Bands ini sebetulnya adalah nama orang sih, John Bollinger, ya, di tahun 1977, di mana Bollinger Band ini adalah salah satu analisa teknikal yang membantu kita dalam mengukur volatilitas pasar. Jadi yang dimaksud volatilitas itu adalah besar kecil volume transaksi. Karena ada saat tertentu volume transaksi itu mengecil, ada saat tertentu volume transaksi itu membesar. Ya. Seperti contohnya ya, misalkan didukung karena fundamental pemilihan presiden Amerika ya, di sini terjadi volatilitas pasar yang membesar. Ya. Nah, yang menjadi acuan adalah di sini ada 3 kurva. Bollinger Band itu ada 3 kurva, yaitu upper band, ya, middle band, dan lower band. Ya, ini gambarnya. Jadi yang paling tinggi, kurva paling tinggi, paling atas itu adalah upper band, kemudian yang di tengah itu middle, yang di bawah sendiri lower, dan ketiga kurva ini tidak bakalan bisa bertemu. Mereka punya jalurnya masing-masing, ya. Tetapi mereka bisa saja berhimpit atau membentuk satu selisih atau jarak yang kecil. Nah, jarak yang kecil itu berarti menandakan bahwa dia volatilitasnya rendah atau volume transaksinya kecil. Nah, ini bisa digambarkan di yang kuning. Sedangkan untuk yang volatilitas besar ya, ini saya bisa gambarkan yang sebelah kanan. Ya, yang orange itu volume transaksinya dia besar sehingga terjadi pergerakan market yang cukup lebar. Ya. Ini kalau kita lihat dari Bollinger Band seperti yang ada di slide ya. Nah, kemudian cara pengaplikasiannya adalah ada 2, yaitu bond straight, ya. Yang pertama bond straight, dan yang kedua adalah sideways trade. Saya bahas yang bond straight dulu. Jadi titik balik tren. Yang menjadi acuan adalah upper bands, ya, dan lower bands. Jadi karena bonds ya, bonds itu mental. Maksudnya adalah kita menunggu di saat-saat harga tersebut sudah mulai mencapai upper bands, ya, kalau dia di atas sudah mencapai upper band, sudah tembus kurvanya, ya, baru kita lakukan posisi selling dengan harapan dia mental ke bawah. Nah itu begitu juga sebaliknya, kalau misalkan dia di bawah, ya berarti kita menunggu sampai dia candle itu memotong lower bands, ya. Setelah itu baru kita ambil posisi buying, ya. Jadi di situ kita mengandalkan kapan harga tersebut sudah mulai mentok, kurang lebihnya mentok di atas ataupun di bawah. Nah, sedangkan kalau sideways trade itu searah tren. Yang menjadi acuan adalah middle bands. Yang menjadi acuan middle bands. Nah, ini gambarnya. Ya, kalau bond straight itu adalah bonds up, terdiri dari 2, ya, ada bonds up, ada bonds down. Yang tadi itu saya informasikan. Jadi contohnya di sini. Nah, yang biru itu namanya bonds up. Ya, saya berikan urutan ini, saya ngambilnya logo ya, XAU USD yang H1. Kenapa pemilihannya H1? Karena kita ini sifatnya menunggu ya. Trading ini memang kita harus mengamati benar ya. Jadi kalau kita ngamati, kalau misalkan harian ya kadang-kadang terlalu lama. Tapi kalau kita ngamati 1 jam, 1 jaman masih terkesan lebih pendek. Ya, dan juga kalau di dalam 1 jaman ya otomatis dalam 1 hari ya kita bisa memanfaatkan berkali-kali momentum ya. Nah, ini yang biru. Kemudian yang kedua,
Ini yang hijau, jadi bounce down. Kita ambil posisinya sell, ya. Dan memang setelah itu harganya turun. Kemudian yang ketiga itu bounce sell juga, bounce down, ya. Jadi dia mental ke bawah, ya. Jadi sell. Yang keempat dia di bawah. Setelah dia tembus, ya, kemudian dia naik ke atas, dia mental. Nah, ini yang bounce down. Ya, kita ambil posisi sell, sama, ya. Keenam, ya. Kemudian ketujuh, ya. Kemudian ke-8, sama, 9, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa memanfaatkan ketika harga tersebut sudah menyentuh atau candle tersebut sudah memotong apa itu namanya Bollinger atau memotong yang upper band, ya, atau lower band. Nah, tapi dari beberapa dari semua ini, ya, ini nggak mungkin kalau kita bisa mulus untung, ya, kita bisa profit terus, ya. Tapi ternyata ada juga yang keliru, ya. Jadi yang ketiga itu fail. Jadi keliru ketika sudah tembus, ya, dia masih bisa naik lagi, ya, kita anggap udah. Jadi kita cut, ya. Kemudian ini juga, ya, kita anggap kita salah, jadi kita cut. Kemudian ini yang ketiga, ya, kita sudah ambil posisi ketika sudah tembus ternyata dia naik, ya, kita cut. Begitu juga yang keempat, ya. Nah, posisi cut ini dasarnya apa? Karena harga tertingginya. Jadi cara pengambilan Bollinger kalau dengan cara yang bond straight itu adalah ketika dia sudah mencapai satu kali tembus, ya, kita tunggu di candle berikutnya. Kita tidak boleh masuk di candle tersebut, tapi kita tunggu di candle berikutnya. Candle berikutnya ada di berapa? Kalau ternyata candle berikutnya itu masih break lagi, apa itu namanya, high-nya, nah itu baru kita cut. Jadi kalau kita candle berikutnya kita sudah masuk posisi, ya, cut loss-nya adalah ketika dia tembus di harga tertinggi candle yang sebelumnya. Begitu juga kalau misalkan dia ada di bawah, ya, bounce down. Jadi kalau misalkan, ya, bounce up, ya, jadi bawah. Jadi kalau misalkan, ya, sudah tembus di lower bands, ya, kita ambil posisi. Nah, kalau low-nya tertembus, ya, itu sudah cut loss-nya. Ya. Jadi kita lebih mudah menentukan profit maupun cut loss-nya di harga berapa. Nah, yang kedua adalah sideways trade, yaitu ada cross up dan cross down. Buy, kalau cross up itu buy, kalau cross down itu sell. Ya, contohnya ini. Yang pertama, ya. Jadi di tengah, sekali lagi kalau sideways berarti kita mengikuti alurnya middle bands. Nah, ini yang hijau, dan yang ini cross up, ya. Nah, ya, ya, ini. Nah, jadi di sini ada transaksi-transaksi yang mereka memang betul-betul memotong memotong middle bands, ya. Dan caranya juga sama. Ketika sekali dia potong dari bawah ke atas, misalkan, ya, dari bawah ke atas, dia motong middle bands-nya, ya, berarti di 1 jam berikutnya, di candle berikutnya, kita boleh masuk posisi. Posisinya apa? Kalau dari bawah ke atas berarti kita ambil posisinya yaitu buy. Kalau dari atas ke bawah berarti kita ambil posisinya sell. Cut loss-nya di mana? Saya kasih tahu. Ya, nah ini. Jadi ketika harga tersebut kembali ke middle, jadi cut loss-nya adalah di level middle bands-nya. Jadi kalau sudah tembus di middle bands-nya, ya, kita anggap itu salah, sudah berarti gagal. Kita ambil cut loss-nya di situ. Ya. Ya.
karena waktunya tinggal 15 menit.